Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Noval Fajar, berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan Dia Lukiana, Muhammad Ibnu Ilham, Andila Ismail Rizky Putri, dan saya sendiri. Saya di sini akan menjelaskan tentang Lean Manufacturing. Sejarah Lean Manufacturing. Lean Manufacturing berasal dari perusahaan Ford pada tahun 1922 yang mengusung konsep assembly lines, flow lines, dan manufacturing strategy. Pada tahun 1950-an, diperkenalkan oleh perusahaan Jepang yang bernama TQM atau Total Quality Management. Dan tahun 1959 lebih dikenal dengan TPS atau Toyota Production System yang mengusung ide yang terinspirasi dari supermarket di Amerika, yaitu sistem tarik atau pull system, lalu mengenalkan basis 5S atau biasa kita sebut 5R. Pada tahun 60-an, TPS mengembangkan Pokoyake atau alat anti kebodohan. Pada tahun 80, perusahaan Jepang tersebut menyempurnakan kembali manufacturing ini dengan sistem continuous flow manufacturing, stockless production, worthless manufacturing. Pada tahun 19, MIT memperkenalkan Lean Manufacturing kepada dunia. Apa itu Lean Manufacturing? Lean Manufacturing adalah sebuah cara berpikir, filosofi, metode, dan strategi manajemen untuk meningkatkan efisiensi di lini manufaktur atau produksi. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan nilai bagi pelanggan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah atau waste. Waste ini atau pemborosan ini dikenal dengan 3 nama, yaitu mudah, murah, dan muri. Mudah adalah pemborosan, yaitu kegiatan yang tidak memiliki nilai tambah atau biasa dikenal dengan downtime. Lalu muri, pembebanan yang berlebihan pada mesin, fasilitas, atau manusia. Pembebanan ini terjadi pada salah satu bagian saja, sehingga akan menyulitkan untuk seluruh proses manufaktur. Dan murah, ketidakrataan beban kerja. Ketidakrataan beban kerja ini yang dimaksudkan adalah satu beban kerja sangat berat, sedangkan yang lainnya sangat kecil. Selanjutnya dikenal dengan 8 WOS atau akronimnya downtime. D untuk defect atau cacat, O untuk overproduction, produksi yang berlebihan tidak dibutuhkan, W waiting, yaitu menunggu untuk ke proses selanjutnya, N non-utilized talent atau dari karyawan sendiri tidak memiliki knowledge atau pengetahuan dan skill yang memadai, T untuk transportation, yaitu kebutuhan untuk mobilitas material dan produk, I untuk inventory, yaitu bagaimana produk itu disimpan, M motion atau pergerakan seperti berjalan, memindahkan barang, dan E extra processing, yaitu kerja dengan lebih maupun dengan kapasitas yang lebih untuk meningkatkan kualitas yang diminta oleh pelanggan. Terima kasih. Selanjutnya adalah kelebihan dari Lean Manufacturing. Yang pertama, Lean memberikan keuntungan yang nyata, lalu dapat menurunkan biaya, meningkatkan kualitas, meningkatkan penilaian dari pelanggan, lebih sedikitnya kerusakan pada mesin dan proses, dan juga dapat meningkatkan keuntungan. Selain kelebihan, terdapat juga hambatan pada Lean Manufacturing. Yang pertama, implementasi Lean Manufacturing sulit diterapkan karena berlawanan dengan tradisi. Lalu, tidak adanya panduan secara bertahap atau step by step. Dan yang ketiga, budaya perusahaan memegang peranan yang besar dalam penerapannya. Selanjutnya ada 5 prinsip dari Lean. Yang pertama adalah value atau nilai, didefinisikan dari sudut pandang pelanggan. Lalu ada value stream atau aliran nilai, untuk memastikan kegiatan dalam jadwal atau proses menambah nilai bagi pelanggan. Lalu selanjutnya ada flow, ini untuk mencari alur kerja secara terus-menerus yang lancar. Dan juga ada pool,
Ini untuk membawa layanan, material, atau tenaga kerja hanya jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah pursuit perfection. Ini untuk menciptakan budaya perbaikan yang berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Nadila. Saya akan menjelaskan perangkat Lean atau tooling yang biasa digunakan dalam Lean Manufacturing. Bisa dilihat di sini ada salah satunya ada standardized work, Andon, 5S, performance management, right first time, problem solving, SMED, Pokayoke, visual management, TPM, automation, Kaizen, just in time, 7 ways, audits, take time, Kanban, value stream mapping, bottleneck analysis, dan Jidoka. Selanjutnya saya akan menjelaskan dua di antara tooling yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu ada Jidoka. Jidoka adalah metode yang digunakan oleh Toyota untuk mencegah terjadinya error, defect, atau kesalahan produksi dan merupakan salah satu pilar Lean Manufacturing. Konsepnya adalah segera menghentikan pekerjaan ketika ditemukan kesalahan dalam proses tersebut, sehingga cacat dapat dihindari. Selanjutnya ada Kanban. Kanban adalah sebuah sistem komunikasi yang mengontrol aliran aktivitas di area produksi dan berfungsi untuk menselaraskan level produksi agar sesuai dengan permintaan pelanggan. Terima kasih. Ya, perangkat Lean Manufacturing yang selanjutnya ada 5S atau dikenal di Indonesia sebagai 5R. Yang pertama ada ringkas. Ringkas ini adalah memilah sesuatu dengan aturan atau prinsip tertentu. Misalnya kayak dokumen. Dokumennya itu nanti dipilah, dokumen mana yang masih diperlukan dan dokumen mana yang tidak diperlukan. Nah, yang tidak diperlukan itu bisa langsung dibuang aja atau bisa disimpan dengan jangka waktu tertentu, misalnya 7 hari. Yang kedua ada rapi. Rapi ini untuk rapi, disimpan dengan rapi gitu. Di tata letaknya itu yang benar supaya nanti ketika dibutuhin bisa dapat dicari dengan lebih cepat. Lanjut, yang ketiga ada resik. Resik itu untuk selalu dibersihkan tempat kerjanya dari barang-barang yang nggak diperlukan, dari kotoran-kotoran juga. Terus setelahnya ada rawat. Setelah dibersihin, jangan lupa untuk selalu dirawat tempat kerjanya itu agar tetap selalu rapi dan teratur. Misalnya saja diberikan standarisasi gitu. Misalnya benda alat apa ditaruh di mana, dokumen apa ditaruh di mana, seperti itu. Yang kelima ada rajin. Rajinnya ini maksudnya rajin selalu ngelakuin 4R yang sebelumnya. Ringkas, rapi, resik, dan rawat tadi. Terus perangkat Lean yang selanjutnya ada value stream mapping. Itu maksud adalah metode flowchart yang mengilustrasikan untuk dianalisa dan dilakukan peningkatan terhadap langkah-langkahnya. Jadi nanti di value stream mapping ini ada langkah dari supplier sampai produksi terus ke pelanggan. Nanti di situ bakal terlihat di mana aja terjadi penumpukan atau ada proses-proses yang sebenarnya tidak perlu ada. Tuh, nanti dihilangkan. Nah, untuk dilakukan peningkatan di situ. Ya, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.